Jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X min X log 16 sama dengan 7/6 min X log 8. Nilai dari X1 dikali dengan X2 ya. Kalau ada hasil 2X ini teman-teman, kayak X1, X2, ini biasanya sih bentuknya nanti akar-akar persamaan kuadrat ya. Sehingga yang ini teman-teman ya, itu biasanya kayak harus kita permisalkan sih. Paling gampang kita misalin, ini kan ada angka 16 ya. Kemudian ini ada angka 4, ini angka 8. Ini semuanya adalah bilangan-bilangan dari 2 pangkat ya. Nah, kita ubah gimana caranya dia menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Coba aku tulis lagi, 4 log X min X log 16 sama dengan 7/6 min X log 8. Nah, aku mengikuti lagi beberapa sifat-sifat logaritma ya teman-teman ya. Ini teman-teman harus hafal nih. Jadi kalau misalkan ada log kayak gini modelnya. Yang pertama untuk A log B pangkat N. Ini sama dengan kayak N-nya itu adalah perkalian. Jadi N-nya pindah ke depan, A log B kayak gini. Jadi ada sebuah bilangan N dikali dengan A log B. Kalau misalkan di sini ada pangkatnya M ya. Kemudian yang di B ini pangkatnya N. Maka pangkat yang di A ini teman-teman, itu dia adalah penyebutnya. Jadi ini N per M kayak gitu kali A log B. Lagi ya, kalau misalkan ada bentuk A log B, nah itu bisa kita balik menjadi seper B log A. Kayak gitu. Apalagi nih yang kita butuhkan, kayaknya sih nggak ada ya yang kaitannya dengan ini. Coba ini aku langsung kerjakan. Nah ini teman-teman sifat-sifat logaritma ini, silahkan nanti dihafalin ya sisanya. Ada lumayan beberapa sifat-sifat logaritma ya. Dan ini kalau nggak salah pelajaran SMA kelas 1 ya. Jadi setelah bahas eksponen tuh biasanya bahas logaritma kayak gitu, karena mereka saling berkaitan ya. Nah ini kita ubah dulu menjadi, biar sama-sama nanti di sini bentuknya adalah di dalam tuh log X, nanti ini jadi log X, ini kita balik dulu kayak gini. Jadi ini 4 log X min, berarti ini adalah seper 16 log X kayak gitu. Sama dengan 7/6 min 1/8 log X ya, kayak gitu. Lalu teman-teman yang bilangan 4, 16 sama 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 log X min 1 per, nah kalau 16 adalah 2 pangkat 4 ya kan, 2 pangkat 4 log X sama dengan 7/6 min 1/8 itu adalah 2 pangkat 3 log X. Nah ini sudah sama-sama log X, log X, log X, 2 log X maksudnya ya. Nanti itu kita permisalkan. Nah ini kita ubah dulu kan, di X ini ada pangkat 1. Nah ini semuanya pangkat 1, sehingga ini kalau kita ubah bentuknya menjadi setengah 2 log X, paham ya, min 1/4 kali 2 log X sama dengan 7/6 min 1/1/3 dikali 2 log X. Paham kan? Jadi kita pakai sifat yang ini nih sekarang. Terus tadi kita pakai sifat yang ini udah ya. Nah ini sebenarnya kepake nggak ya tadi? Kepake aja sih sebenarnya ya. Lanjut. Nah karena sudah sama-sama 2 log X, 2 log X, 2 log X, biar nggak ribet kita harus permisalkan. Jadi misal si 2 log X itu sama dengan P. Ingat ya, ini adalah permisalannya. Nanti ini akan kita pakai lagi setelah kita ketemu nilai dari P. Sehingga ini kalau kita ubah teman-teman, itu menjadi setengah P, paham ya? Min 1/1/4 P. Nah, sama dengan 7/6 min 1/1/3 P. Paham ya? 1/1/4 P. Itu bisa kita giniin. 1 per P per 4. 1 dibagi P per 4 itu berapa sih? Kan 4 per P. Kita balik aja. Nah, perjalanannya gimana? Asalnya dari mana? Jadi kayak gini teman-teman, 1 dibagi P per 4, kemudian 1 dikali, ini kan dibalik kalau cara menyelesaikan pembagian ya. Nah sama dengan 4 per P. Jadi aku hitung di sebelah sini biar nggak mengganggu ya, maksudnya biar nggak kepanjangan. Jadi ini adalah setengah P min, ini 1 per P per 4 tadi adalah 4 per P. Nah sama dengan 7/6 min, ini tadi kalau 1 per P per 3 berarti adalah 3 per P. Nah kita akan membuang, maksudnya kita akan membuat dia biar nggak per P ya. Ini semuanya kita kali dengan P teman-teman. Nanti gini, setengah P dikali P itu tentunya adalah setengah P kuadrat, ya kan? Nah, ini biar kecoret nih penyebutnya. Min 4P dikali dengan P, kan P-nya dicoret, tinggal 4 aja, jadi min 4. Sama dengan, kalau ini jadinya 7/6P, ya kan? Min, ini sama ini juga dicoret, min 3. Nah, sekarang kita jadiin persamaan kuadrat nih. Oke? Jadi ini jadinya adalah setengah P kuadrat, min 4. Kemudian ini kita pindah ke kiri ya, min 7/6P. Semuanya kita pindah nih, plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kan masih ada pecahan. Coba kita kali 6 semuanya ya teman-teman ya. Kita kali dengan 6. Setengah kali 6, 3. Jadi ini adalah 3P kuadrat. Min 4 kali 6, 24 ya kan. Nah, sehingga ini jadi hilang nih. 7/6 dikali 6 kan min 7P kayak gitu. Tambah 3 kali 6, 18 sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan kuadrat sekarang. 3P kuadrat min 7P min 24 tambah 18 itu berapa ya teman-teman ya? Min 6 ya. Oke, min 6.
sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita bisa nyari nilai P nih. Tuh, kita dapat nilai P2, nanti pasti X-nya juga 2. Kan ditanya X1 kali X2 ya. Cara memfaktorisasi kalau misalkan di sini ada koefisiennya depannya yang berpangkat 2 ya. Ini harus kita kali dengan sepertiga, teman-teman. Terus di sini kita kasih 3P, kita di sini kasih 3P juga. Nah, kemudian kalau biasanya kalau di sini variabelnya 1 kan cuman kita lihat C-nya, tapi kalau sekarang tuh 3 harus dikali dengan min 6, teman-teman. 3 kali min 6 berapa? Min 18. Nah, kemudian kita lihat nilai B-nya itu adalah min 7. Berapa kali berapa yang hasilnya adalah min 18 kalau dijumlah min 7? Tentunya ini 9 kali 2 ya. Nah, karena negatif nih penjumlahannya berarti dia harus negatifnya yang lebih besar ya. Jadi min 9 nanti kan gitu ya, tambah positif 2. Min 9 kali 2 min 18, kita udah dapet. Jadi ini min 9 tambah 2. Nah, karena ini perkalian, salah satunya bisa kita coret teman-teman semuanya. Oke, nah di sini tinggal 3 ya kan. 3 bagi 3 1. Min 9 bagi 3 min 3. Sehingga faktorisasinya menjadi P min 3 dikali dengan 3P plus 2. Dapat nilai P. Jadi P sama dengan 3. Dan ini kan 3P plus 2 sama dengan 0, maka 3P sama dengan min 2, sehingga P-nya sama dengan min 2 per 3. Oke, ini kita kurung ya. Kita udah punya nilai P. Setelah itu kita substitusi teman-teman ke permisalannya tadi. Ini loh, kita kan punya 2 log X sama dengan P. Sepertinya ini nggak muat ya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita lanjut di sini. Untuk P sama dengan 3, nah maka kita kan punya permisalan 2 log X sama dengan P. Maka 2 log X sama dengan P. Nah, P-nya kita ganti karena kita udah punya nilainya 3, sehingga 2 log X sama dengan 3. Nah, kita bisa dapat nilai X nih di sini. Gimana ngubah logaritma jadi pangkat? Aku udah pernah ngajarin ya. Ini X sama dengan 2 pangkat 3 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada, aku tambah lagi sifat keempat, kalau ada A log B sama dengan C, maka ini kalau diubah jadi bentuk pangkat menjadi tidak muat, menjadi A pangkat C sama dengan B. Ini B log A ya. Nah, udah kelihatan kan? Kita udah punya nilai X yang pertama, yaitu 2 pangkat 3. Nah, untuk P sama dengan min 2 per 3. Negatifnya tetap memenuhi teman-teman ya, karena dia miliknya si pangkat. Nggak apa-apa kan pangkat negatif. Maka 2 log X sama dengan min 2 per 3 ya kan. Sehingga untuk X yang kedua itu adalah 2 pangkat min 2 per 3. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. Jadi X1 kali X2 sama dengan, kita punya X1-nya tadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 2 per 3. Nah, ini sekarang eksponen nih, nggak perlu aku tulis lagi ya. Jadi kalau variabelnya sama, maksudnya di sini sama-sama 2 begitu, terus berpangkat dan dikali, maka itu pangkatnya bisa dijumlah. 2-nya ditulis 1 kali, 3 tambah min 2 per 3. Ya kan? 3 itu kita samain penyebutnya jadinya 9 per 3. Min 2 per 3, ya kan? Sama dengan 2 pangkat 7 per 3. Berapa teman-teman 2 pangkat 7 per 3 itu? 2 pangkat 7 per 3 itu adalah, nah di sini, 2 di dalam akar pangkat 7 per 3. Sama dengan ini kita jabarkan. Nah, akar itu kan di sini kan berpangkat 3, maka di sini 2-nya harus berpangkat sesuatu yang bisa dibagi dengan 3 salah satunya. Tambah 1 kan gini. Ini kalau kita jabarkan lagi 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 1. Di sini pangkat 3, teman-teman. Sama dengan ini kalau kita pecah 2 pangkat 6, akarnya pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 yang luarnya juga pangkat 3. Ini kan kalau kita hilangin akarnya 2 pangkat 6 per 3, jadi di luarnya sebagai penyebut ya. Akar 2 terus di luar pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 6 bagi 3 2 kali akar 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 2 akar 2 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah ini teman-teman. Ribet ya.